Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang telah diberikan oleh Pak Isar, yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang. Pada slide pertama ada latar belakang. Sejumlah faktor latar belakang memengaruhi perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor ini mencerminkan identitas dan kebanggaan lokal serta reaksi terhadap penjajahan Jepang. Rasa nasionalisme Aceh yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda merupakan faktor penting. Tradisi Aceh untuk menentang penguasa luar telah lama ada, dan selama berabad-abad mereka telah berkonflik dengan Belanda. Masyarakat Aceh telah lama memperjuangkan kemerdekaan, dan kedatangan Jepang sebagai pengganti Belanda dianggap sebagai pengkhianatan. Agama juga berperan dalam perlawanan Aceh terhadap Jepang. Sebagian besar orang Aceh adalah Muslim dan penganut Shintoisme. Jepang tidak hanya memahami nilai-nilai budaya dan agama Aceh, tetapi juga melakukan tindakan represif yang bertentangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang memiliki beragam faktor yang mendasarinya. Salah satu tujuan utama adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat mereka sebagai bangsa yang merdeka. Rakyat Aceh merasa bahwa kedatangan Jepang bukanlah pembebasan, tetapi penindasan baru yang mengancam kebebasan dan keadilan mereka. Selain itu, nilai-nilai agama dan budaya turut memperkuat semangat perlawanan. Aceh, yang merupakan salah satu daerah dengan keberagaman budaya dan keagamaan yang kaya, melihat kehadiran Jepang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional mereka. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan politik, tetapi juga untuk melindungi identitas budaya dan agama mereka yang khas. Selain itu, adanya penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap penduduk setempat, seperti pemaksaan kerja paksa dan pengambilan sumber daya alam secara sewenang-wenang, juga menjadi pemicu bagi perlawanan rakyat Aceh. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, tujuan perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang adalah untuk melindungi kedaulatan, martabat, agama, budaya, dan kesejahteraan mereka sebagai suatu komunitas yang berdaulat dan merdeka. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang Abdul Jalil Chotplieng. Nah, Abdul Jalil Chotplieng ini adalah salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang. Dia adalah seorang ulama dan pejuang kemerdekaan yang gigih dalam melawan kedatangan Jepang di Aceh pada tahun 1942. Chotplieng memimpin gerakan perlawanan bersama-sama dengan tokoh-tokoh lainnya di Aceh, menggalang semangat dan menyatukan masyarakat Aceh untuk melawan penjajah. Gerakan Abdul Jalil Chotplieng dan perlawanan yang dilakukannya terhadap penjajahan Jepang dianggap sangat membahayakan oleh pihak Jepang. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, di mana kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Nah, berikut dua faktor utama. Faktor pertama yaitu Abdul Jalil Chotplieng dan gerakannya mewakili ancaman terhadap kontrol Jepang atas wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Jepang menginginkan stabilitas dan ketaatan dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai untuk mendukung agenda militer dan ekonomi perang selama Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, setiap gerakan perlawanan lokal dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas dan kekuasaan Jepang yang bisa mengganggu jalannya operasi militer dan eksploitasi sumber daya yang mereka lakukan di wilayah tersebut. Faktor kedua yaitu gerakan Abdul Jalil Chotplieng menunjukkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Meskipun pada awalnya beberapa kelompok masyarakat menyambut kedatangan Jepang dengan harapan akan mendapat kemerdekaan, namun segera diketahui bahwa Jepang melakukan penindasan terhadap Indonesia. Perlawanan yang dilakukan oleh Abdul Jalil Chotplieng dan gerakannya menunjukkan bahwa ada kelompok yang tidak rela menerima penjajahan Jepang
dan bersedia untuk melawan untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat mereka. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang pertempuran Chot Plieng. Pertempuran kemudian berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Plieng setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Nah, selanjutnya dampak pertempuran. Jadi dampak pertempurannya ialah sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Buyadi bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan rakyat Aceh melawan penjajahan Jepang. Rakyat Aceh melawan penjajahan Jepang ini adalah salah satu bagian penting dari perjuangan Indonesia melawan penjajahan. Meskipun beberapa orang mengira Jepang akan memberikan mereka kemerdekaan, faktanya adalah eksploitasi dan penindasan yang sama kuat seperti penjajahan sebelumnya. Rakyat Aceh menunjukkan keberanian dan ketegasan mereka dalam melawan penjajahan Jepang di tengah tekanan. Di hutan-hutan dan pegunungan, mereka melakukan sabotase dan mengatur gerilya. Perlawanan ini tidak hanya menentang penindasan Jepang, tetapi juga menunjukkan semangat abadi untuk kemerdekaan. Rakyat Aceh melawan penjajahan Jepang menjadi inspirasi bagi perlawanan di daerah lain di Indonesia dan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.